Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus siap tampung Calhanoglu jika jadi berpisah dengan Milan. Negosiasi kontrak antara AC Milan dengan Hakan Calhanoglu sekarang ini disebut menemui jalan buntu. Kabar tersebut dilansir oleh Sky Sport Italia. Laporan itu lantas menambahkan bahwa situasi Calhanoglu tersebut diawasi dengan seksama oleh Juventus. Bianconeri pun dilaporkan mulai serius mempertimbangkan untuk memboyongnya jika ia nanti cabut dari Rossoneri. Juventus sendiri disebut bukan satu-satunya klub yang mengincar Hakan Calhanoglu jika ia cabut dari AC Milan. Dua klub London yakni Arsenal dan Chelsea disebut mengikuti perkembangan situasi di San Siro dengan seksama. Liverpool bidik gelandang asal Alkmaar. Setelah sekian lama melakukan pencarian, Calcio Mercato menyebut bahwa Liverpool kini menjadikan Koopmeiners sebagai opsi pengganti Wijnaldum yang bisa diseriusi. Musim ini Koopmeiners tampil impresif bersama Alkmaar dengan mencetak 17 gol dalam 36 pertandingan. Tak heran jika pemain 23 tahun itu menarik minat Liverpool. As Alkmaar sendiri diklaim bakal rela untuk melepas Koopmeiners pada musim panas nanti jika ada klub yang bersedia membayar uang transfer di kisaran 20 juta euro. Madrid sodorkan Vinicius ke PSG demi Mbappe. Bintang muda PSG itu sudah cukup lama dihubungkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Spekulasi masa depannya semakin santer lantaran kontrak Mbappe di Parc des Princes akan habis pada musim panas tahun depan. Demi mengantisipasi kepergian bintangnya itu, PSG dikabarkan menyiapkan rencana meminta Vinicius dari Madrid kalau menginginkan Mbappe. Mantan pemain pelatih dan direktur Real Madrid Jorge Valdano bakal setuju jika punya kewenangan terkait transfer. Barcelona versus Valladolid, gol Dembele menangkan Blaugrana 1-0. Barcelona menjamu Real Valladolid dalam lanjutan Liga Spanyol. Pertandingan itu berlangsung di Camp Nou. Blaugrana mendominasi permainan sejak awal babak pertama tetapi kesulitan untuk mencetak gol. Akan tetapi Barcelona bisa mengamankan 3 poin berkat gol di penghujung pertandingan lewat aksi Ousmane Dembele. Tudo Barcelona, bola na área, leva-se Ronaldo Araújo, pontapé Dembele para dentro! Dengan hasil ini, Barcelona naik ke posisi kedua klasemen Liga Spanyol dengan 65 poin dan hanya berjarak 1 poin saja dari Atletico Madrid. Sementara itu, Valladolid tertahan di urutan ke-16 dengan 27 poin. Everton dan Crystal Palace berbagi poin di Goodison Park. Everton menjamu Crystal Palace pada pekan ke-30 Liga Inggris. Everton sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-56 lewat aksi James Rodriguez. Can Everton finish it? Yes, they can! Michy Batshuayi berhasil melesakkan gol di menit ke-86. The ball through and it's found its way to Batshuayi, who's equalised for Crystal. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Everton masih berada di peringkat ke-8 dengan raihan 47 poin, sedangkan Crystal Palace berada di peringkat ke-12 dengan raihan 38 poin. Jesse Lingard gemilang, West Ham permalukan Wolverhampton. Berlaga di Molineux Stadium, West Ham berhasil mencetak 3 gol di paruh pertama lewat aksi Jesse Lingard di menit ke-6. Nicely for Lingard, he might go all the way, what a goal! What a brilliant goal by Jesse! Pablo Fornals di menit ke-14. Away from Semedo, and it's going to drop to Fornals, it's 2-0 to West! Dan Jarrod Bowen di menit ke-38. He challenges, finds Bowen, bursts into the box, he's got company Bowen, oh he scored again! Wolves sempat memperkecil kedudukan di menit ke-44 lewat aksi Leander De Donker. And he's going to get across into the 6-yard box and head it in by
Memasuki paruh kedua, Wolves kembali mencetak gol lewat aksi Fabio Silva di menit ke-68. Oh, and here's an opportunity for Wolves, and it is 3-2, and it's drilled in by the... Tak ada tambahan gol di sisa laga. Dengan hasil ini, West Ham naik ke peringkat keempat dengan raihan 52 poin, sedangkan Wolves tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 35 poin. Bruno Fernandes cekcok dengan Solskjaer. MU menjamu Brighton di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris. Setan Merah mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Pertandingan kali ini kabarnya diwarnai insiden percekcokan antara Bruno Fernandes dengan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Kejadian itu terjadi tepat sebelum babak pertama berakhir. Melansir Daily Star, Solskjaer saat itu meneriaki sesuatu kepada Luke Shaw. Fernandes yang melihat kejadian tersebut langsung menyela dan berdebat dengan sang manajer. Manchester City versus Dortmund, The Citizen jangan fokus pada Haaland saja. Haaland akan memimpin Borussia Dortmund saat menantang Manchester City di Stadion Etihad. Erling Haaland sudah pasti akan menjadi ancaman utama buat Manchester City. Namun, akan keliru jika City hanya fokus menghentikan Haaland saja. Mematikan Erling Haaland akan wajib dilakukan The Citizen. Namun gelandang City, Rodri, berpendapat semua pemain Dortmund mesti diwaspadai. Tentu saja impresif penampilan dia sejak dia muncul, ungkap Rodri di Mirror. Dia baru berusia 20 tahun dan mencetak banyak gol, tetapi kami tidak fokus hanya pada satu pemain. Jelang Madrid versus Liverpool, Zidane puji-puji The Reds. Madrid versus Liverpool tersaji dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di panggung Eropa sejak final Liga Champions 2018. Menjelang pertandingan Real Madrid versus Liverpool, Zinedine Zidane angkat bicara mengenai lawannya kali ini. Juru taktik asal Prancis tersebut melempar pujian kepada juara bertahan Premier League itu. Dalam pandangan Zidane, Liverpool memiliki skuad yang solid dan lengkap. Zizou terutama menyoroti trio lini serang The Reds, yakni Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah, yang diakuinya luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Zidane tak akan mainkan Hazard lawan Liverpool. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane telah mengesampingkan Eden Hazard pada pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Liverpool. Ia mengatakan tidak akan mengambil resiko penambahan cedera lain. Hazard perlu tetap tenang dan bersabar. Yang paling penting adalah dia benar-benar pulih dan saya tidak berpikir kami akan buru-buru kembali, kata Zidane dikutip dari The Independent. Jika pemain dalam kondisi bagus, maka saya ingin memainkannya. Tetapi sekarang kami akan mengambil langkah-langkah perlahan dan melihat apa yang terjadi, katanya menambahkan. Diogo Jota waspadai amukan Real Madrid di Liga Champions. Real Madrid bakal melakoni laga panas perempat final Liga Champions kontra Liverpool. Tentu ini menjadi laga adu gengsi bagi kedua tim. Madrid akan menjamu Liverpool di leg pertama perempat final yang dilangsungkan di Estadio Alfredo Di Stefano, Rabu 7 April. Jelang laga, striker Liverpool Diogo Jota buka suara. Ia tak memungkiri bahwa menghadapi Madrid merupakan tantangan yang besar. Ini akan membutuhkan banyak usaha. Kami mungkin perlu banyak berlari untuk banyak bertarung karena cara mereka bermain. Mereka adalah tim dengan gelar terbanyak di kompetisi ini. Jadi mereka terbiasa dengan babak sistem gugur dan kami harus menjadi yang terbaik jika kami ingin mendapatkan hasil besok, kata Jota. Komentar berani Sergio Ramos di tengah kebuntuan kontrak barunya. Masa depan Sergio Ramos di Real Madrid masih belum pasti. Bek tengah sekaligus kapten Madrid ini menegaskan bahwa dirinya berhak membuat keputusan apapun. Aku berhak membuat keputusan apapun yang kuinginkan. Lugas dia dalam acara La Leyenda de Sergio Ramos di Amazon Prime. Aku masih dalam bentuk terbaikku dan di tahun-tahun ke depan aku akan terus tampil di level tertinggi.
Kalau tidak, aku akan di rumah saja karena itu tidak akan berarti. Faktanya toh, aku masih dalam performa terbaikku. Dengan usiaku sekarang bukanlah kebetulan. Kami telah menabur benih selama bertahun-tahun. Ucap Sergio Ramos diwartakan AS. Barcelona libas Valladolid, Lionel Messi cetak rekor. Barcelona meraih poin penuh kala menjamu Real Valladolid dalam lanjutan La Liga Selasa 6 April. Berlaga di Camp Nou, skuad asuhan Ronald Koeman melibas tim tamu 1-0. Ada pemandangan berbeda sebelum laga. Hal ini tak lain adalah keluarga Lionel Messi yang masuk ke lapangan dan berpose. Pada hari ini, Messi mencetak rekor menjadi pemain dengan penampilan Barcelona terbanyak daripada yang lainnya. Ia melampaui rekor Xavi Hernandez dengan pertandingan ke-768 untuk klub tersebut. Belum tentukan masa depan di Barcelona, Lionel Messi tunggu satu hal ini. Mega bintang Barcelona Lionel Messi menunggu satu hal sebelum memutuskan masa depannya di Camp Nou. Mundo Deportivo melaporkan bahwa masa depan Messi di Barcelona tergantung pada proposal yang akan diajukan Juan Laporta tentang apa yang dapat dicapai klub. Media asal Spanyol ini menyatakan bahwa pertemuan dengan Laporta lebih dari sekedar persyaratan finansial dari kontrak barunya. Momen tersebut akan dimanfaatkan Laporta untuk meyakinkan Messi bahwa perekrutan yang diusulkannya akan memungkinkan Barcelona bersaing untuk Liga Champions. AC Milan sepakat Zlatan Ibrahimovic tetap bertahan musim depan. AC Milan dan Zlatan Ibrahimovic dikabarkan telah sama-sama sepakat dalam negosiasi perpanjangan kontrak anyar untuk sang pemain. Kesepakatan tersebut membuat Zlatan Ibrahimovic akan tetap bertahan dan membela AC Milan di musim 2021-2022 mendatang. Laporan dari Sport Mediaset menyebutkan jika kontrak Zlatan Ibrahimovic akan diperpanjang selama semusim lamanya dan bakal habis pada bulan Juni tahun 2022. Ibrahimovic dikabarkan sepakat untuk menaikkan kontrak senilai 6,5 juta euro yang secara resmi akan diumumkan beberapa hari lagi. Jika dihitung dengan bonus-bonus yang nantinya akan ia terima, Zlatan Ibrahimovic ditaksir bakal menerima kontrak bernilai 7 juta euro semusimnya. Demi target transfer idaman, AC Milan siap tendang Samu Castillejo. AC Milan siap mendepak penyerang sayap Samu Castillejo pada bursa transfer musim panas ini demi bisa memboyong target transfer idaman mereka. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika winger Bologna Riccardo Orsolini dan bintang Lille Jonathan Ikone adalah dua pemain yang masuk ke dalam target transfer prioritas AC Milan di bursa transfer mendatang. AC Milan dikabarkan siap melepas Samu Castillejo dengan mahar senilai 10 juta euro atau sekitar 171 miliar rupiah saja. Nominal transfer yang cukup murah yang pastinya langsung menarik minat banyak klub di 5 liga top Eropa. Presiden Juventus bertemu Allegri, nasib Andrea Pirlo di ujung tanduk. Nasib Andrea Pirlo semakin tak menentu usai Presiden Juventus Andrea Agnelli dikabarkan baru saja bertemu dengan Massimiliano Allegri. Laporan dari Tuttosport menyebutkan jika Agnelli dan Allegri baru saja bertemu di Forte dei Marmi pada Sabtu 3 April waktu setempat. Namun tidak diketahui apa isi pembicaraan yang terjadi antara Agnelli dan Allegri tersebut. Apapun isi pembicaraan yang terjadi dalam pertemuan antara Agnelli dan Allegri tersebut, Andrea Pirlo layak untuk merasa khawatir. Pasalnya sejauh ini ia gagal membawa hasil positif ke Juventus. Allegri sendiri saat ini diketahui masih berstatus menganggur dan belum menukangi klub manapun sejak memutuskan untuk meninggalkan Juventus tahun 2019 silam. Back Spurs bikin Mourinho pusing, Milan Skriniar jadi prioritas.
Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho makin pusing apalagi setelah timnya ditahan imbang Newcastle United 2-2 dalam lanjutan Premier League Minggu 4 April. Mourinho tampaknya mulai mensiasati persoalan lini belakang Spurs yang kerap rapuh. Ia akan menjadikan pengejaran bek tengah Inter Milan yaitu Milan Skriniar musim panas ini sebagai prioritas. Spurs dikatakan sedang merencanakan upaya baru untuk memikat pemain berusia 26 tahun itu ke London Utara setelah gagal dengan upaya mereka untuk mendaratkan Skriniar musim panas lalu dan juga pada Januari. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!